Halo para marketing lovers, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang terbaik dalam mengakses video pembelajaran kita kali ini. Dalam video pembelajaran kita kali ini akan membahas mengenai chapter 15 dari Marketing Principle bukunya Kotler ya. Nah, dalam chapter 15 ini kita membahas mengenai advertising and public relation. Chapter 14 kemarin para marketing learners sudah mempelajari mengenai promotional tools dalam IMC, Integrated Marketing Communication. Di sana terdapat sekali banyak aktivitas promotional tools yang bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, mulai chapter 15 ini adalah penjelasan sedikit detail mengenai bagian-bagian dari promotional tools. Nah, chapter 15 kita akan mempelajari mengenai advertising and public relation. Nah, kenapa advertising and public relation ini dibahas pertama? Karena ini merupakan hal yang unik gitu ya. Perbandingan antara keduanya unik. Yang pertama adalah advertising dan public relation itu seperti semut dan gajah, diibaratkan seperti itu. Karena dari segi biaya misalkan ya, dari segi biaya yang dikeluarkan untuk advertising itu adalah biaya yang sangat besar, sementara untuk public relation biayanya relatif lebih kecil. Kemudian dari segi aktivitas dan bentuk-bentuknya, advertising ini sangat luas sekali gitu ya, sangat mobile, sangat agile sekali, sangat mudah berubah dan lain sebagainya. Sementara yang namanya public relation aktivitasnya terpaku pada beberapa poin pokok saja, begitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat kira-kira apa saja yang disampaikan dalam penjelasan singkat dari video pembelajaran ini. Kita bagi dua topik outline dalam video ini. Yang pertama adalah bagian untuk advertising dan yang kedua adalah bagian untuk public relation. Dalam bagian advertising, video ini menjelaskan secara singkat mengenai advertising objektif, kemudian advertising budget, dan bagaimana caranya melakukan pengelolaan terhadap strategi periklanan, dan yang keempat adalah bagaimana caranya kita mengevaluasi aktivitas periklanan dari segi efektivitas dan pengembalian dari kegiatan iklan yang kita keluarkan. Kemudian bagian kedua dalam public relation, kita akan membahas dua poin penting saja. Yang pertama adalah peran penting dari public relation dan juga pengaruhnya, dampaknya seperti apa dari public relation. Kemudian yang kedua adalah mengenai major public relation tools. Ada beberapa tools utama yang digunakan dalam aktivitas public relation. Nanti juga di sana disajikan beberapa ilustrasi mengenai PR practice yang dilakukan oleh industri. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam topik outline pertama mengenai advertising. Nah, advertising itu merupakan hal yang sangat familiar dengan kita semua, ya. Kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari yang namanya advertising. Kita pasti terpapar dengan yang namanya advertising. Disebutkan bahwa yang namanya periklanan adalah sebuah penyampaian informasi ya, ataupun segala bentuk informasi, segala bentuk presentasi yang sifatnya non personal gitu ya, yang sifatnya non personal, kemudian mempromosikan sebuah ide, barang ataupun jasa yang dilakukan oleh sponsor. Nah, di sini disebutkan is any paid form. Jadi segala bentuk yang berkaitan dengan komunikasi, presentasi, promosi dari sebuah ide, barang ataupun jasa dan bentuknya berbayar itu masuk dalam kategori advertising, gitu ya. Nah, saat ini yang namanya periklanan itu adalah sebuah langkah tepat untuk menginformasikan, melibatkan customer, membujuk customer, membantu customer ataupun mengedukasi customer, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat aktivitas advertising ini muncul sudah sangat lama sekali. Bahkan pada saat awal peradaban manusia lahir gitu ya. Contohnya misalkan di daerah Romawi kuno di sana gitu ya. Pada saat munculnya peradaban manusia berkembang, nah aktivitas pemasaran sudah mulai dilakukan. Contohnya ini dari event yang sangat terkenal sampai sekarang gitu ya, eventnya dikenal sampai sekarang gitu ya, itu adalah event gladiator gitu ya, pertarungan antara orang-orang terkuat di
Yunani ataupun Romawi di sana gitu ya. Ini aktivitasnya sangat hebat sekali, eventnya sangat besar sekali gitu ya. Kemudian mereka ternyata melakukan advertising di sana. Cara yang mereka lakukan untuk melakukan periklanan adalah dengan melakukan informasi ataupun informasi dengan menggambar momen-momen gladiator tersebut, tembok, di batu, dan lain sebagainya. Kemudian mereka pasarkan juga, mereka iklankan dengan cara dalam bentuk nyanyian-nyanyian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aktivitas advertising yang dilakukan pada saat zaman dahulu kala. Kemudian eh, jauh berkembang gitu ya, sekarang yang namanya periklanan itu dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan, bagi aktivitas bisnis. Sampai-sampai perusahaan PNG gitu ya, itu adalah salah satu perusahaan yang pengeluarannya terbesar di seluruh dunia untuk periklanan. Pada tahun 2018 yang namanya PNG ini mengeluarkan 11,2 triliun dolar untuk aktivitas periklanan di seluruh dunia. Itu ada angka yang cukup fantastis sekali. Sehingga PNG menjadi perusahaan yang sangat besar saat ini ya. Nah, kemudian yang namanya advertising ternyata tidak dibutuhkan oleh perusahaan profit saja. Perusahaan yang non profit juga ternyata membutuhkan yang namanya advertising gitu ya. Banyak kita temukan yang namanya iklan layanan masyarakat, iklan-iklan yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, lembaga-lembaga non-profit atau nirlaba membutuhkan advertising sebagai penegas bahwa aktivitas mereka itu dilakukan dengan baik dan dilakukan secara seharusnya seperti itu. Jadi mereka tetap membutuhkan advertising. Ini adalah contohnya ya. Contoh iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, ketika kita bicara dalam sudut pandang periklanan, periklanan ini bisa dikaji dalam berbagai bidang studi gitu ya. Dari bidang studi komunikasi, bidang studi hubungan masyarakat, bidang studi pemasaran. Nah, khusus dalam bidang studi pemasaran yang dapat kita kaji dari advertising ini terdapat 4 hal marketing learners. Yang pertama adalah mengenai objective setting. Bagaimana yang namanya periklanan itu kita tentukan tujuannya untuk apa. Tentu saja dalam skop pemasaran. Dalam skop pemasaran apa sih yang kita lakukan dalam advertising? Jadi yang namanya periklanan itu adalah ditujukan untuk memasarkan, ditujukan untuk menyampaikan value yang kita buat gitu ya, value dari perusahaan kepada customer itu seperti apa. Yang kedua, yang menjadi sudut pandang pembicaraan dari bidang studi marketing terhadap periklanan adalah budget decision gitu ya. Bagaimana yang namanya anggarannya, penentuan anggarannya seperti apa sih yang cocok, iklannya harus berapa sih dibayarnya, rupiahnya berapa, dolarnya berapa. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan strategi periklanan yang kita lakukan. Dalam penyusunan strategi periklanan ada 2 tahap yang sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah message decision. Di sana ada message strategi dan juga ada message execution. Yang kedua adalah mengenai media decision. Ini berkaitan dengan reach, frequency, impact, kemudian major media types, dan media timing. Sementara yang keempat adalah berbicara mengenai evaluasi dari periklanan itu sendiri. Seperti apa dampaknya, efektivitasnya seperti apa, itu harus kita pelajari dalam bidang studi pemasaran. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam objective setting. Dalam objective setting sendiri, ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Apakah iklan yang kita buat itu mengarah kepada informatif advertising atau fokus kepada persuasif advertising atau hanya fungsinya sebagai reminder saja. Nah, ini berkaitan juga dengan produk-produk yang kita punya, berkaitan dengan aktivitas pemasaran lainnya yang kita punya, yang kita lakukan, gitu ya. Nah, ketika produknya baru berarti advertising yang kita lakukan adalah advertising yang sifatnya adalah informatif, menginformasikan ini loh ada hal baru, ini loh ada produk kategori baru gitu ya, ini loh
ternyata kita punya kebutuhan baru dan ini adalah solusinya. Nah, itu adalah informatif advertising. Kenapa sifatnya informatif? Karena kita harus memberitahu dulu pasar bahwa ada sebuah produk yang mampu memenuhi kebutuhan pasar, gitu ya. Nah, ini dilakukan untuk menciptakan permintaan yang primer, gitu ya, untuk membangun permintaan yang primer. Kemudian yang kedua, pada saat seperti apa tujuan periklanan kita arahkan kepada persuasive advertising? Pada saat barang-barang kita, produk-produk kita sudah ada di pasaran, sudah siap dan sudah dikenal oleh masyarakat, oleh pasar, sudah tahu keberadaan produk kita, gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya persuasive advertising. Nah, di sini dalam persuasive advertising ini kita melakukan periklanan untuk meningkatkan persaingan, gitu ya. Tidak jarang dalam persuasive advertising ini kita melakukan compare, gitu ya, dengan kompetitor. Kalau misalkan produk atau jasa yang kita tawarkan memiliki keunggulan kompetitif, itu sangat bagus sekali kita menggunakan persuasive advertising. Kita compare dengan perusahaan kompetitor. Ternyata ini loh setelah dibandingkan, gitu ya, produk kami lebih unggul dan lain sebagainya. Ini seperti yang dilakukan oleh Pepsi terhadap Coca-Cola ya teman-teman. Itu adalah dua perusahaan yang terus sampai sekarang itu berkompetisi di pasar minuman ringan. Persuasive advertising-nya yang dilakukan oleh Pepsi, misalkan mereka melakukan blind review, gitu ya. Ada dua gelas minuman ringan tidak berlabel A dan B, gitu ya. Setelah diminum, ditanyakan kepada customer-nya lebih enak minum yang mana. Ternyata mereka memilih gelas yang A. Dan ternyata setelah dibuka gelas A itu adalah Pepsi. Nah, itu adalah sebuah contoh dari persuasive advertising, gitu. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga ada yang namanya reminder advertising. Apa itu reminder advertising? Itu adalah periklanan yang tujuannya untuk mengingatkan saja, gitu ya. Ini dilakukan manakala dalam suatu pasar produknya sudah terlalu banyak, kompetitornya banyak. Berarti kita harus masif iklannya. Kita terus melakukan reminder ke mereka. Ini loh produk kita, ini loh yang bisa memenuhi kebutuhan kita dan lain sebagainya. Jadi harus masif iklan di sini karena pemainnya di segmen tersebut sudah sangat banyak. Nah, ini dapat kita lakukan kalau misalkan produk kita sudah mature ya, sudah matang, gitu ya. Kemudian produknya sudah ada di pasaran, gampang ditemukan, gitu ya. Kita harus lakukan yang namanya reminder advertising. Tujuannya adalah untuk memaintain customer relationship, gitu ya. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan-pelanggan kita supaya tetap dekat dan yang pasti supaya produk kita tetap ada di benak customers, gitu ya. Terhadap yang namanya brand awareness itu penting banget ketika produk kita sudah ada di pasar dan di sana banyak pemainnya. Mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya reminder advertising, gitu. Ini adalah yang pertama berkaitan dengan setting objective of advertising. Oke. Nah, ini adalah detail penjelasan dari objektif setting dari advertising, ya. Ini ada tadi informative advertising, gitu ya. Karakternya adalah communicating customer value, kemudian building a brand and company image, telling the market about a new product, and explaining how the product works. Nah, ini fungsinya dari informative advertising itu adalah suggesting new uses for a product, informing the market of a price change, dan lain sebagainya. Sementara yang namanya persuasif juga ada di sini karakternya dan tujuannya untuk apa. Teman-teman bisa dibaca lagi supaya lebih detail, supaya lebih mendapatkan makna yang berarti dari possible advertising objektif ini dengan cara membaca di chapter 15 ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke dalam elo kedua. Elo kedua ini berkaitan dengan budgeting advertising, gitu ya. Karena banyak orang, banyak praktisi periklanan yang sulit menentukan berapa sih harga yang layak untuk sebuah iklan, gitu ya. Bahkan disebutkan oleh beberapa manajer periklanan yang dikutip dalam buku Kotler, katanya, I know that half of my advertising is wasted, but I don't know which half.
I spent $2 million for advertising and I don't know if that is half enough or twice or too much gitu ya. For example, Coca-Cola spend hundred of million dollars annually on advertising, but is that too little, just right, or too much? Jadi Coca-Cola sendiri katanya ya dia menghabiskan ratusan juta dolar gitu ya, tapi itu nggak bisa diukur apakah itu cukup untuk periklanan yang dia lakukan, apakah itu adalah angka yang tepat atau itu adalah angka yang terlalu berlebihan. Nggak bisa ditentukan gitu ya, karena yang namanya budgeting dari periklanan ini sangat sulit gitu ya. Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan gitu ya untuk menentukan berapa besaran biaya itu ada 4 hal gitu ya, ada 4 metode yang bisa dilakukan. Nah, ini juga sedikit dibahas di chapter 14 kemarin ya. Yang pertama adalah affordable method ya. Affordable method ini adalah berapa sih anggaran yang ada, anggaran yang tersedia di perusahaan, perusahaan menganggarkannya berapa, ya udah kita pakainya itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah percentage of sales. Itu adalah menggunakan persentase penjualan. Kemarin kita dapat penghasilan, dapat laba dari penjualan berapa rupiah. Oke, kita ambil misalkan 30%, 40% untuk biaya periklanan bulan ini atau tahun ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan competitive parity method. Competitive parity method itu adalah dengan menggunakan competitor view, gitu ya. Kompetitor kita mengeluarkan uang untuk iklan berapa banyak. Ya udah deh kita patok di sana. Kita samakan, kalau mampu, kalau tidak mampu ya udah kita ngacu ke sana. Kita nggak bisa sebanyak dia, tapi kita bisa lebih murah dari dia, ya udah kita tetapkan. Atau misalkan kompetitor kita misalkan 100 juta dolar per tahun, berarti kita harus 150 juta dolar per tahun. Itu juga masuk ke dalam competitive parity method. Dan yang keempat adalah objective task method. Banyak yang menyebutkan ini adalah model yang ideal, tapi tetap saja ini juga agak sulit gitu ya, karena tidak diketahui secara statistik ataupun secara kuantitatif besarannya berapa gitu. Objective task method ini adalah sebuah metode yang membreakdown aktivitas pemasaran berdasarkan tujuan spesifiknya. Tujuan dari pemasarannya, tujuan dari periklanannya apa sih? Oke, untuk meningkatkan awareness berarti kita cukupkan misalkan 20 juta dolar. Oke, ini untuk misalkan menciptakan mengedukasi, misalkan untuk mengedukasi ya kayaknya cukup untuk 10 juta dolar dan lain sebagainya. Itu di breakdown ke dalam aktivitas-aktivitas terkecil dari periklanan yang dilakukan. Tapi tetap saja ini merupakan salah satu hal yang susah dalam penentuan anggarannya ya. Kita masuk ke LO yang ketiga. Di LO ketiga ini ada beberapa poin penting, jadi ini ada sedikit lebih banyak dari LO1 dan LO2 ya, karena di sini bobotnya juga lumayan gitu ya mengenai developing advertising strategy. Dalam melakukan pengembangan strategi periklanan, terdapat dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuat pesan iklan, membuat pesan periklanan, dan yang kedua adalah memilih media periklanan. Tentu saja kedua-duanya penting, karena nggak mungkin kita sudah buat iklan yang sangat bagus, tapi kita tempatkan pada media yang murah. Atau misalkan kita membuat iklan yang biasa-biasa saja, dan kita tempatkan pada media yang mahal. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi dua-duanya harus sinkron gitu ya, dua-duanya harus yang terbaik, dua-duanya harus yang pas. Nah, sekarang disebutkan bahwa yang namanya advertisement itu need to break through the clutter. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sekarang namanya dunia iklan itu adalah sesuatu yang sangat kacau, kacau balau bahkan disebutkan seperti itu. Kita saja misalkan coba kalian refleksi gitu ya, berapa banyak iklan yang kalian terima dalam satu hari. Ketika bangun tidur, kita buka gadget kita, terdapat notifikasi dari YouTube, notifikasi dari marketplace, dan lain sebagainya. Kita nyalakan TV, dapat iklan ini, dapat iklan itu. Kita berjalan ke tempat
yang kita tuju ke kampus, misalkan dalam perjalanan kita lihat billboard, lihat media cetak dan lain sebagainya, kita baca, terbaca oleh kita, itu juga merupakan salah satu masukan iklan kepada kita. Itu sangat sangat masif sekali. Nah, ditambah sekarang dengan kondisi-kondisi yang serba digital, tentu saja akan semakin banyak informasi yang masuk, sehingga yang namanya konsumen saat ini dia bisa melakukan preferensi gitu ya, iklan mana yang cocok buat dia akan dia lihat, akan dia konsumsi, dan manakala iklan yang nggak cocok dia akan matikan TV, dia akan matikan notifikasi. Namanya periklanan itu harus melakukan breakthrough gitu ya. Melalui apa breakthrough yang dilakukan? Melalui yang pertama adalah gain attention, mendapatkan attention. Kita harus meraih yang namanya perhatian, kita harus mendapatkan attention dari audiens kita. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang layak kepada consumer kita. Nah, seperti apa dua hal ini dilakukan? Dua hal ini dilakukan dengan cara untuk mendapatkan perhatian dan melakukan komunikasi yang baik. Advertisement need to better planned, more imaginative, more entertaining, and more rewarding to consumers. Contohnya itu ya, dalam satu dekade belakangan itu terjadi penggabungan yang namanya hiburan dan iklan. Nah, ini terjadi karena di Amerika sana gitu ya, di Amerika sana tergabung dua blok yang sangat kental gitu ya. Blok Madison Avenue, blok periklanan gitu ya, jalan ataupun suatu daerah yang berkaitan dengan aktivitas periklanan, dan Vine Street. Vine Street ini adalah Hollywood. Hollywood itu adalah hiburan, film. Nah, pada saat itu mereka bergabung gitu ya, bergabung menjadi sebuah sebuah komunitas. Komunitasnya adalah Madison and Vine. Nah, di sana mulai masuk yang namanya periklanan dalam sebuah media, dalam sebuah hiburan gitu ya. Nah, penggabungannya bisa terjadi ke dalam beberapa aktivitas. Yang pertama adalah spotlight brand in the movies. Kita kan sering banget ya teman-teman ngelihat yang namanya film gitu ya, kemudian dalam cuplikan filmnya ada brand yang di spotlight. Contohnya misalkan pada saat film Avenger, ketika si aktornya menaiki motor BMW misalkan. Kemudian pada saat James Bond itu menggunakan mobil Rolls Royce ataupun brand-brand yang lain. Itu kan di spotlight. Nah, itu adalah salah satu bagian iklan yang bergabung kepada hiburan film gitu ya. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan penggabungan itu adalah yang namanya brand itu menjadi sebuah event ataupun talk show property. Contohnya pada saat aktivitas talk show gitu ya, di sana propertinya misalkan dari IKEA, sofanya, mejanya, propertinya itu support oleh IKEA. Nah, itu adalah penggabungan dari aktivitas periklanan dengan hiburan. Dan yang ketiga gitu ya, dengan melakukan yang namanya sponsorship event. Nah, yang namanya event ini bukan hanya berkaitan dengan entertainment gitu ya, bukan hanya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang meluas, tapi juga event-event yang spesifik, misalkan event-event olahraga. Event-event olahraga, kemudian masuk berbagai sponsor menjadi bagian dari aktivitas event tersebut. Contohnya dalam aktivitas event olahraga, misalkan meskipun produknya nggak nyambung gitu ya, ada sepak bola misalkan yang menjadi sponsornya, misalkan jadi makanan mie instan, kemudian perbankan dan lain sebagainya, tapi bisa dikolaborasikan gitu ya. Sponsor-sponsor produk ini bisa berkolaborasi dalam event-event olahraga. Nah, itu adalah bagaimana caranya era transisi dari periklanan dan hiburan yang bergabung menjadi satu, adanya tiga aktivitas ini gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan membuat pesan periklanan, ada tiga major step yang perlu kita lakukan.
Yang pertama adalah tadi message strategy. Mungkin sudah sedikit dibahas tadi ya, dengan menggabungkan yang namanya iklan terhadap hiburan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita memasukkan yang namanya konsep kreatif, gitu ya. Sesuatu yang dikatakan kreatif itu bukan merupakan sesuatu yang sulit, gitu ya. Bisa menjadi hal yang sederhana, tapi unik, tapi memiliki karakter, itu adalah bagian dari kreatif, gitu ya. Nah, kreatif konsep ini harus memiliki daya tarik. Nah, bagaimana yang namanya kreatif supaya memiliki daya tarik? Ada 3 hal karakteristik yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah meaningful, memiliki arti. Yang kedua adalah believable, terpercaya. Dan yang ketiga adalah distinctive ataupun unik itu sendiri. Itu menjadi hal yang menjadi daya tarik sebuah message periklanan menjadi nilai-nilai yang kreatif. Kemudian yang ketiga, yang penting dalam creating advertising message itu adalah message execution, gitu ya. Bagaimana cara memilih pengemasannya, bagaimana kita melakukan pendekatan, gayanya menggunakan apa, nadanya seperti apa, kata-katanya seperti apa, itu masuk ke dalam message execution. Nah, dalam message execution ini terdapat 9, gitu ya, terdapat setidaknya 9 gaya. Contohnya adalah slice of life, lifestyle, fantasy, dan lain sebagainya. Saya berikan contoh, ketika sebuah iklan menggunakan pengemasan slice of life, gitu ya, ini bisa saja iklannya itu disetting yang namanya kehidupan di rumah, khususnya adalah kehidupan di dapur, gitu ya. Ketika ada aktivitas ibu memasak di dapur, di sana ada spotlight terhadap properti dapurnya, gitu ya, terhadap peralatan masaknya, terhadap resepnya, terhadap bumbunya atau apa. Nah, itu adalah masuk ke dalam slice of life, gitu. Kemudian yang kedua adalah message execution dengan lifestyle. Nah, ini berkaitan dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup seperti apa yang disasar? Contohnya, misalkan seorang olahragawan itu tidak hanya membutuhkan outfit yang sporty saja, tapi dia juga membutuhkan outfit yang formal. Maka di sana muncul yang namanya iklan Adidas yang formal, gitu ya, sepatu Adidas yang formal dan lain sebagainya, mungkin itu bisa dilakukan. Teman-teman bisa cek lagi, bisa di related lagi, gitu ya, bisa dihubungkan lagi, gitu ya, dari message execution ini dengan aktivitas periklanan yang ada di luar sana. Saya rasa teman-teman sudah sangat paham untuk ini, ya. Oke. Berikutnya berkaitan dengan memilih advertising media, ya. Memilih advertising media ada 3 hal penting. Yang pertama berbicara mengenai reach, frequency, and impact. Yang kedua, kita harus menentukan yang namanya media vehicles, dan yang ketiga adalah media timing. Nah, yang pertama, dalam memilih media periklanan, yang harus kita perhatikan adalah reach-nya, jangkauannya. Jangkauan itu adalah persentase orang, berapa sih orang gitu ya yang terpapar iklan kita. Persentase orang yang terpapar iklan dalam waktu-waktu tertentu pada saat kita mengiklankan. Berapa banyak, berapa persen gitu ya. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi di sini adalah berapa kali rata-rata orang terpapar. Berapa kali rata-rata orang terpapar, apakah dalam satu hari itu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, itu adalah frekuensinya. Sementara yang impact itu adalah dampak kualitatif dari pesan yang dipaparkan. Sesuai nggak sih kita ngiklanin ini di TV? Sesuai nggak sih kita ngiklanin ini di media sosial dan lain sebagainya? Nah, itu adalah impact-nya kita nilai secara kualitatif. Kemudian yang kedua adalah media vehicle. Di sini kita harus tentukan apakah iklan yang kita buat dengan media yang kita pilih itu efektif dan efisien, cocok enggak, sinkron enggak. Nah, itu juga harus kita lakukan dalam hal pemilihan media. Kemudian mengenai media timing. Media timing ada 3 strategi teman-teman yang perlu kita perhatikan di sana. Apakah iklan yang kita buat itu ditayangkan secara seasonality, mengikuti musimnya, berarti sekarang musimnya adalah musim hujan.
produk kita adalah pakaian hangat, berarti cocok, berarti kita akan iklankan pakaian hangat yang kita punya pada saat musim hujan. Di luar musim hujan berarti nggak cocok, berarti jangan pasang iklan kita di sana. Itu yang namanya seasonality. Kemudian yang kedua adalah continuity. Yang namanya continuity adalah iklan yang terjadwal pada waktu-waktu tertentu. Misalkan iklan yang hanya muncul pada saat malam saja, iklan yang muncul pada saat pagi saja. Nah, itu adalah iklan yang dipilih menggunakan timing continuity. Sementara yang namanya pulsing time itu terjadwal tapi tidak mengikuti periode waktu. Dia kapan aja ada, di pagi ada, siang ada, sore ada gitu ya. Mau musim hujan, mau musim kemarau, ya ketika menggunakan strategi pulsing time itu tetap ada gitu ya. Oke, jadi ini adalah 3 hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita memilih media mana yang akan kita gunakan untuk mengantarkan informasi yang kita buat kepada customer kita. Ada berkaitan dengan reach, frequency, and impact, kemudian ada kita harus perhatikan yang namanya media vehicles, dan juga media timing. Kemudian ini adalah LO yang terakhir di advertising. Bagaimana caranya kita melakukan evaluasi dari kegiatan periklanan yang telah kita lakukan. Nah, tentu saja kan ini juga merupakan suatu hal yang sulit gitu ya. Kita sudah mengeluarkan biaya $1 juta untuk iklan. Lalu kita dapat berapa? Akan sangat sulit menentukan berapa yang kita dapatkan. Tapi setidaknya ketika kita bicara mengenai evaluasi dari iklan yang kita lakukan, kita harus ukur kita harus ukur ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah communication effect-nya. Dari iklan yang kita keluarkan, dari rupiah yang kita keluarkan untuk iklan, efek dari komunikasinya seperti apa? Apakah pasar sudah mengerti? Apakah pasar sudah tahu? Apakah pasar sudah tertarik terhadap produk kita? Ketika pasar sudah mencukupi dari target iklan yang kita lakukan, ya berarti tercapai gitu ya tujuan periklanan kita. Meskipun dari sana belum mengarah kepada penjualan, tapi dampaknya mungkin akan jangka panjang gitu ya, bukan jangka pendek. Kemudian yang kedua, sales and profit effect. Nah, ini mungkin yang masuk ke dalam jangka pendek gitu ya, dari iklan merujuk kepada sales dan profit effect. Ini tentu saja tidak bisa diprediksi dengan pasti gitu ya. Ketika kita mengeluarkan sekian rupiah, kita berapa dapatnya, tergantung faktor-faktor yang terjadi di sana gitu ya, tergantung kategori produk yang kita tawarkan, tergantung segmen yang kita sasar gitu ya. Untuk dapat mengetahui secara pasti, bisa ini dilakukan dengan cara trial gitu ya. Bulan ini kita lakukan iklan segini, kemudian bulan berikutnya kita kurangi, bulan ketiga baru kita evaluasi seperti apa gitu ya. Berulang-ulang seperti itu, trial seperti itu, baru kita dapatkan namanya grafiknya seperti apa. Nah, setelah dapatkan grafik, bisa kita tetapkan gitu ya strategi seperti apa dalam hal periklanan yang harus kita lakukan. Oke, itu terakhir mengenai advertising. Kemudian berikutnya kita akan bahas mengenai public relation. Nah, di sini dalam buku Kotler disebutkan bahwa yang namanya public relation itu adalah involve building good relation with the companies, various public by obtaining favorable publicity, building up a good corporate image, and handling or heeding of unfavorable rumors, stories, and event. Nah, ini adalah berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan yang tujuannya adalah menjaga hubungan dengan masyarakat melalui berbagai aktivitas gitu ya. Dan di sini yang menarik gitu ya, kita cek dari PR practice yang dilakukan oleh Burger King. Burger King ini sebuah perusahaan yang dalam beberapa buku disebutkan bahwa ini adalah PR practice yang sangat handal sekali. Dari PR yang dia lakukan, dia bisa menyandingkan produk dia, menyandingkan brand dia dengan produk-produk yang memiliki mengeluarkan budget tinggi untuk iklan. Itu ya, contohnya adalah Burger King. Dia bisa menyamaratakan dengan McDonald's, katakanlah seperti itu. Nah, mereka melakukan seperti itu, tidak mengeluarkan anggaran begitu besar, tapi dia melakukan PR-PR yang kreatif. Contohnya adalah pada saat event, gitu ya. Pada saat event,
Contohnya pada saat ada kegiatan tinju antara Manny Pacquiao ataupun Pacman yang dari Asia Tenggara melawan Floyd Mayweather di Amerika Serikat sana, itu adalah event yang sangat besar dan event yang sangat mahal. Bahkan iklan yang masuk ke sana bayarnya sangat tinggi. Nah, si Burger King ini tidak melakukan iklan di event tersebut, tapi dia menjadi penonton. Dia mendelegasikan salesperson-nya untuk menonton aktivitas event tersebut, tapi menggunakan atribut, menggunakan kostum, menggunakan simbol seperti ini, gitu ya. Jadi dia masuk sebagai penonton, tapi membawa icon, membawa brand, gitu ya. Dia menggunakan kostum dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi daya tarik, menjadi bahan obrolan di Twitter, menjadi bahan obrolan di media sosial, jadi booming lah mereka, gitu ya. Mereka mendapatkan marketing buzzer dari aktivitas PR yang dilakukan. Itu adalah untuk menjaga hubungan mereka dengan customer. Customer selalu terlibat dengan Burger King. Kemudian yang kedua yang menarik nih, pada saat momen perayaan kemerdekaan gitu ya, perayaan kemerdekaan, perayaan Hari Damai gitu ya di Amerika sana, yang namanya Burger King ini melakukan aktivitas menyurati secara online kepada pihak McDonald's. Dia katakan di sana bahwa ini adalah hari yang sangat damai, hari yang sangat indah. Bagaimana kalau misalkan kita melakukan kolaborasi produk gitu ya. Burger King yang rasanya nikmat ditambah dengan McDonald's yang dagingnya lezat. Kalau misalnya kita kolaborasi dalam sebuah produk burger, barangkali ini menjadi sebuah produk yang fenomenal. Itu adalah tawaran surat online dari Burger King kepada McDonald's. Tapi di sana dalam momen tersebut niat dari Burger King ini ditolak oleh McDonald's. Itu dilakukan secara online dan ternyata Burger King bukannya kalah di sana, tapi dia mendapatkan marketing buzzer lagi di sana. Dapat positif lagi di sana. Meskipun dia ditolak, tapi citra dia menjadi positif. Itu sangat viral sekali di media sosial di Twitter pada saat itu. Dari sana bisa kita lihat bahwa peran dan impact yang dihasilkan dari aktivitas PR itu adalah yang pertama, lower cost dan advertising. Aktivitas untuk menjaga hubungan dengan customer melalui public relation itu lebih murah daripada advertising. Meskipun tujuannya sama tadi antara advertising dengan public relation, tujuannya sama untuk membuat aware. Ketika aware sudah terbentuk, apa akan membentuk yang namanya penjualan. Nah, sama-sama tujuan antaranya adalah aware, menciptakan brand awareness, tapi yang dilakukan oleh aktivitas PR ini lebih murah daripada advertising. Kalau advertising harus bayar mahal medianya, tapi kalau misalkan dengan public relation kita cukup mengikuti event, cukup membuat cerita, storytelling dan lain sebagainya, sudah selesai, gitu ya. Nah, kemudian dari aktivitas public relation ternyata di sana disimpulkan bahwa PR itu menciptakan sebuah aware yang sangat kuat daripada advertising. Contohnya tadi dari permintaan ataupun tadi perayaan Hari Damai yang dilakukan melalui surat menyurat secara online dari Burger King kepada McDonald's itu ternyata menciptakan stronger impact gitu ya. Aware yang tercipta di masyarakat, di konsumen itu sangat tinggi dari aktivitas public relation seperti ini gitu ya. Dan apa yang bisa dilakukan selain itu dalam ruang lingkup public relation ternyata banyak sekali gitu ya. Yang paling utama adalah dengan melakukan yang namanya pemberitaan melalui news release. Kemudian ada melalui speech gitu ya. Kita kan sering ya dalam media melihat ada yang namanya press conference dan lain sebagainya, itu masuk dalam aktivitas public relation gitu ya. Kemudian ada special event, kemudian ada yang namanya written materials, ada corporate identity materials gitu ya, ada yang namanya video kan, video company profile dari perusahaan, itu juga masuk dalam aktivitas public relation. Kemudian ada public service activities, buzz marketing yang tadi gitu ya, social networking, dan yang terakhir adalah
aktivitas dalam internet. Nah, ini adalah beberapa tools dari public relation yang lumrah dilakukan, dan katanya dari aktivitas-aktivitas ini memang sederhana gitu ya, tapi menciptakan strong awareness yang tinggi di mata konsumen ataupun mata pasar, di posisi di pasar begitu. Oke, teman-teman marketing learners, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai materi pengantar dari advertising and public relation. Mudah-mudahan menciptakan sebuah penasaran sehingga teman-teman marketing learners mau membaca lagi buku chapter 15, mau mencari video-video referensi yang lain untuk melengkapi pengetahuan di advertising dan public relation ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati hari Anda dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.